Zaman sekarang kebutuhan pokok bagi umat manusia udah nggak cuma sandang, pangan, dan papan aja. Tapi juga charger. Pasti bete dong kalau misalnya lo lagi asik mainan handphone, tahu-tahu HP lo mati gitu aja. Gara-gara kehabisan baterai. Itu tuh ibarat kata lo lagi deket sama gebetan lo, dan lo ditinggal gitu aja cuy, pas lagi sayang-sayangnya. Tapi lo tahu nggak, sebenarnya selain dengan cara dicolokin ke listrik, ada banyak banget cara lain buat ngecas smartphone. Bahkan cara-cara yang pernah dilakuin ini bisa dikatakan cukup aneh. Makanya, di video kali ini barengan sama gue Abdan Al-Khairat, kita bakal ngebahas 7 cara ngecas HP paling absurd dan gak biasa. Berhubung cara-cara yang bakal gue sebutin nanti ini emang aneh-aneh banget, gue sama sekali gak nyaranin lo buat nyobain juga ya. Yang pertama, dengan menggunakan buah dan sayuran. Siapa yang sangka, ternyata buah dan sayuran itu nggak cuma sekedar bisa menjadi bahan makanan yang penuh serat dan sehat untuk dikonsumsi sama tubuh, tapi juga bisa dipakai untuk ngecas smartphone loh. Di YouTube sendiri sebenarnya udah banyak banget nih konten video yang nunjukin cara ngecas pakai berbagai macam buah sama sayur. Mulai dari apel, lemon, pisang, bawang, sampai kentang. Sayangnya keaslian dan keberhasilan eksperimen di videonya itu cukup diragukan karena udah banyak banget penonton yang nyobain, tapi ternyata nggak berhasil. Walaupun demikian, seorang seniman asal London, Inggris yang bernama Caleb Charland berhasil untuk membuktikan hal tersebut. Dia sempat melakukan percobaan dengan menancapkan 800 apel dan kentang, lalu menyambungkannya dengan Nokia Lumia 930 miliknya hingga baterai smartphone tersebut terisi penuh. Listrik tersebut dapat dihasilkan dari reaksi kimia antar plat tembaga dan paku seng yang ditancapkan pada apel dan juga kentang, yang pada akhirnya dapat menghasilkan aliran listrik berdaya 20 mAh dan tegangan 9 volt. Hebat juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir, pakai 800 apel sama kentang cuman buat ngecas satu handphone doang, kayaknya mubazir deh. Daripada dipakai buat ngecas, mendingan dipakai buat bikin takjil sama sahur, biar lebih berfaedah. Yang kedua, menggunakan tenaga angin. Teknologi pembangkit listrik tenaga angin memang sudah ada sejak zaman dulu, dan hingga sekarang pun masih digunakan untuk keperluan berbagai macam industri. Tapi lo kebayang nggak, kalau ternyata teknologi angin ini justru bisa digunakan juga untuk mengisi daya dalam sebuah HP? Emang beneran? Dengan kombinasi sambungan antara baling-baling, motor listrik, beberapa kabel, dan juga adaptor, lo sebenarnya bisa banget nih buat bikin charger bertenaga angin sendiri secara langsung. Tapi kalau bentuknya begini, kayaknya malah jadi makin ribet dan berantakan ya. Sebenarnya ada nih seorang produk desainer asal Belanda yang bernama Tjeerd van Hoven yang sempat mengembangkan sebuah produk charger bertenaga angin dengan desain yang lebih praktis yang bernama iFan. Produk ini pada dasarnya mampu mengisi daya pada HP hingga penuh dalam durasi 6 jam. Emang sih, waktu ngecasnya tuh lama banget. Mungkin itu juga nih yang bikin iFan jadi nggak begitu populer di pasaran. Bahkan sampai sekarang pun juga kabarnya udah nggak kedengeran. Yang ketiga, dengan cara menggunakan api. Kalau HP udah berasa panas pas dipegang, emang mesti buru-buru diistirahatin biar nggak cepat rusak. Tapi jangan salah, sebenarnya energi panas yang dihasilkan oleh api justru tuh bisa mengisi daya dalam smartphone loh. Tapi bukan berarti cara ngecasnya dengan dibakar ya. Kalau dibakar gitu yang ada meledak smartphone lo bro. Sebenarnya udah ada nih beberapa perusahaan yang mengeluarkan charger tenaga api yang disematkan pada sebuah kompor portable seperti salah satunya produk dari BioLite. Cara gunainnya pun juga tinggal nyalain api dengan cara dibakar pada bagian kompor. Energi listrik pun akan tersimpan dan siap digunakan untuk ngecas HP. Agak ngeri sih sebenarnya kalau ngecas pakai hawa panas dari api begitu. Selain api, kalau mau lebih aman, mungkin lo juga bisa gunain hawa panas yang ditimbulkan oleh cahaya matahari buat ngecas. Karena sampai saat ini banyak banget kan solar charger atau power bank tenaga surya yang ada di pasaran yang bisa dimanfaatin secara langsung. Yang keempat, menggunakan langkah kaki. Siapa sangka, ternyata berjalan kaki itu nggak cuma sekedar bisa bikin sehat ataupun bugar, tapi juga bisa ngecas HP yang lagi lo pakai. Aneh ya? Jangan salah, teknologi ini bahkan dikembangkan oleh para ilmuwan dari University of Wisconsin yang berhasil membuat sebuah alat yang disebut dengan Smart Sole. Alat ini merupakan sebuah sol sepatu yang mampu mengubah energi kinetik dalam setiap langkah dari penggunanya menjadi arus listrik. Dalam sebuah prototipe yang telah diuji coba, teknologi ini dapat menciptakan daya listrik berkekuatan 10 watt yang disebut mampu memberikan tenaga terhadap lampu LED atau bahkan mengisi daya baterai untuk sebuah HP. Sayangnya teknologi ini masih harus dikembangkan biar bisa lebih nyaman dan lebih enak gitu dipakai sama masyarakat luas. Pihak pengembang dari teknologi ini pun hingga saat ini masih mencari partner yang bisa diajak kerjasama untuk semakin menyempurnakan produk ini.
Lalu yang kelima, dengan cara berteriak. Coba deh lo bayangin, kalau seandainya teriak-teriak aja bisa bikin baterai HP jadi keisi. Nggak usah cuma dibayangin, karena sebenarnya teknologi itu udah ada loh. Hal ini pertama kali dikembangkan oleh tim peneliti dari Sungkyun Kwan University di Seoul, Korea Selatan, yang berpendapat bahwa suara merupakan hal yang selalu ada dan terdapat di mana-mana, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa getaran suara ini mampu menjadi sumber daya energi yang dapat diubah menjadi arus listrik. Teknologi yang mereka kembangkan ini pun pada dasarnya sudah berhasil. Akan tetapi, prototipe yang dihasilkan hanya mampu mengkonversikan suara dengan intensitas 100 desibel atau setara dengan kekuatan suara dari sebuah kereta api. Untung teknologinya nggak kesebar luas di pasaran, soalnya kalau kesebar luas, gue yakin pasti lo bakal familiar ngeliatin orang-orang teriak di tempat umum gitu, cuman buat ngecas HP. Selanjutnya makin absurd lagi, yaitu menggunakan urin. Kedengarannya emang bikin jijik ya, tapi faktanya mengecas smartphone menggunakan urin emang bisa dilakuin. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan dari Bristol Robotics Laboratory yang menemukan bahwasannya cairan dari tubuh manusia yang satu ini bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Hal tersebut dapat diciptakan melalui teknologi sel mikrobial khusus yang digunakan untuk mengubah berbagai macam senyawa yang terdapat di dalam urin menjadi arus tegangan listrik yang pada akhirnya digunakan untuk mengisi daya pada smartphone. Selain itu, teknologi ini pun juga turut dikembangkan oleh sejumlah guru besar dari Melbourne University di Australia. Dan hasil dari penelitian mereka pun jauh lebih canggih. Mereka bahkan menciptakan sebuah alat khusus yang bernama urinotron, yang tidak hanya dapat mengkonversikan cairan urin menjadi arus listrik, tapi juga mampu membuat urin yang sudah digunakan dalam alat tersebut kembali menjadi jernih dan dapat diminum. Yeay! 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 Gak kebayang sih kalau gue yang disuruh minum. Gue kagak bakal mau, bray. Asli dah. Yang terakhir yang paling seru nih. Ternyata lo juga bisa loh mengisi daya pada smartphone dengan cara bercinta. Oh my god! Wow! Mungkin ini merupakan cara mengisi daya di smartphone yang paling absurd yang pernah ada. Dan teknologi ini diinisiasikan langsung oleh perusahaan telekomunikasi besar asal Inggris yaitu Vodafone. Berkolaborasi dengan sejumlah ilmuwan dari University of Southampton, Vodafone mengembangkan sebuah produk yang bernama Power Pocket. Teknologi inovatif ini pada dasarnya mampu mengubah dan memanfaatkan panas tubuh manusia untuk digunakan sebagai energi listrik. Stephen Beebe selaku profesor yang terlibat dalam proyek ini bahkan menjelaskan bahwa Power Pocket menggunakan material filter khusus yang mengandung thermoelectric modules yang mampu menyerap suhu panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dengan bentuknya yang sangat ringkas, Power Pocket ini pun bisa disimpan dan dibawa kemana-mana. Teknologi ini juga disebut dapat berfungsi lebih optimal saat tubuh membakar kalori lebih banyak, yang berarti pengisian daya dalam Power Pocket akan semakin lebih efektif saat penggunanya sedang berlari, berdansa, atau bahkan ketika sedang bercinta. Itu dia Presbook Mania, 7 cara ngecas HP paling absurd dan gak biasa. Dari semua cara yang udah kita sebutin, mana nih yang menurut lo paling gokil? Coba dong, kasih tauin di kolom komentar. Yang jelas kedepannya masih banyak video seru yang bakal kita upload setiap harinya. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Presbook, Presbook Otomotif, dan juga Presbook Beauty. I'm signing out, thanks for watching, be a smart buyer. Bye-bye. Coba-coba kita ngecas HP dengan cara teriak yuk.